Tiada sepertimu, Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau bangun dan membangunkan fajar. Biarlah pujian penyembahan kami naik ke dalam takhta-Mu yang kudus. Pagi hari ini kami berjumpa dengan hadirat-Mu, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kau melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami dalam hidup kami. Kami berharap kepada-Mu Tuhan. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kami berharap Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Sujud kepadamu, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kembali dari awal, nyatakan pengharapan kita. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu,
sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud
Setiap kita terus percaya pada firman dan kebenaran, nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, oleh karena itu kami berkata-kata, kami mempercayai setiap janji Tuhan. Kau Allah yang menyertai dan memberkati umat-Mu Tuhan. Kau yang percaya katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Mari bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam sesakan, akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan, menikmati waktu yang indah, pagi yang indah, hari yang baru pagi ini Bapa, kami boleh bersekutu bersama lewat monitor pagi ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan kami pagi ini Tuhan bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang indah, bangsa yang nyaman. Kami terus berdoa Tuhan berikan kedamaian bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Kami rindu Tuhan, setiap kota-kota dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, sehingga kedamaian ada terus bagi bangsa kami. Kedamaian ada terus bagi kota-kota di mana kami tinggal. Semuanya diberkati Tuhan, karena bangsa kami adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden yang saat ini Tuhan sudah tetapkan. Kami percaya Tuhan, mereka ada wakil Tuhan buat kami semua. Berikan hikmat buat mereka, untuk mereka terus takut akan Tuhan, melakukan siap firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka, menjadi teladan buat kami, menjadi pemimpin yang terbaik buat kami semua. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, semua menteri, bahkan setiap pemimpin lembaga yang ada, semua bersatu bersama-sama membangun bangsa ini, bangsa Indonesia menuju bangsa yang penuh kasih, penuh cinta, penuh kedamaian, dan semuanya diberkati Tuhan menjadi bangsa yang indah di hadapan Tuhan. Para pemimpin kami pun menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan yang melakukan siap firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk lawatan Tuhan bagi Pentakosta ketiga yang saat ini sedang kami nikmati, sedang kami rasakan terus berkati, sehingga kegerakan itu terus kau nyatakan bagi bangsa kami menjadi terang, menjadi berkat bangsa bagi bangsa kami, dan kami pun ikut ambil bagian di dalamnya, menjadi terang, menjadi berkat lewat segala aktivitas kami, lewat segala pelayanan kami semua. Kami pun menjadi bagian untuk Pentakosta ketiga ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami semua Tuhan, kegerakan generasi Yeremia, anak-anakmu yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-mati akan Engkau. Berkati mereka semua Tuhan dalam segala aktivitas mereka. Mereka terus bergerak menjadi pemimpin di masa depan kami semua. Kami percaya Tuhan mereka adalah anak mudamu yang terus Engkau bentuk menjadi pemimpin di masa depan, menjadi pemimpin yang menjadi teladan buat kami semua. Berkati semuanya Bapak, mereka bergerak bersama-sama menjadi generasi ilmiah yang menjadi terang bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami juga bersatu hati berdoa untuk kota kami yang kami kasihi, kota Wonosobo, kota Semarang, dan kota Paraan. Kami rindu Tuhan, kota di mana kami melayani Tuhan, kota di mana kami tinggal, kota di mana kami beraktivitas, menjadi kota yang aman, menjadi kota yang nyaman, tempat yang subur untuk kami boleh mengusahakan segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan, kota-kota di mana kami tinggal adalah kota yang indah di hadapan Tuhan, kota yang dipenuhi terang Tuhan, kota yang dipenuhi dengan berkat dari Tuhan. Semuanya baik karena kami bersatu hati berdoa bersama-sama bagi kota kami. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, berkati Bapak Pendeta Insinyur Rubin Adi Abraham sebagai Ketua BPP GBI, Ketua BPD Jateng Bapak Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan 2 Bapak Pendeta Yuswa Komanau, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap. Demikian pula Tuhan dengan Bapak Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko yang ada di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna yang dari Purwokerto, juga terkhusus Gembala Jemaat kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Timotius Andi beserta keluarga yang saat ini Tuhan percayakan untuk melayani kami semua Tuhan. Para pemimpin kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau mengasihi mereka. Engkau terus memberikan visi misi yang indah buat mereka semua. Sehingga setiap pelayanan yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan semuanya untuk kemajuan gereja-gereja yang saat ini Tuhan percayakan buat mereka semua. Berkati Bapa, kehidupan mereka, aktivitas mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja sehingga apapun yang mereka kerjakan, kami pun menikmati segala kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk AUG Center yang kami rindu. Tuhan nyatakan di Wonosobo, Kau berikan semuanya tepat pada waktunya Bapa, karena kami rindu tempat itu menjadi tempat yang berpengaruh untuk transformasi, khususnya di Kota Wonosobo. Berkati semuanya Bapa, kami rindu setiap rencana kami, semuanya kami kembalikan bagi Tuhan. Karena kami tahu bahwa rancangan kami, kalau itu ada rancangan Tuhan, pasti Tuhan genapi tepat pada waktunya, indah pada waktunya, dan semuanya akan menjadi berkat bagi Kota Wonosobo. Kami juga rindu Tuhan, kerinduan umatmu di HOG Semarang untuk tempat ibadah permanen. Kami percaya Tuhan,
tempat yang indah Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan tiba waktunya nanti Tuhan kami akan menempati tempat yang baru, tempat yang permanen buat kami semua. Menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa di kota Semarang. Menjadi tempat yang indah untuk kegerakan di kota Semarang. Berkati semuanya Bapa. Kami umat-Mu yang ada di Semarang bersatu hati bersama-sama. Menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Pakai tempat itu Tuhan, tak pakai tempat ibadah itu untuk menjadi berkat bagi kami maupun bagi kota Semarang. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan setiap doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur, dengan keyakinan kami, dengan iman kami, Tuhan akan buat semuanya indah, tepat pada waktunya. Dan saat ini kita akan berdoa untuk doa pribadi kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan menerima firman-Mu, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kami, dan kami akan menerima setiap firman-Mu dengan penuh syukur, kami akan terima semuanya dengan sukacita menjadi berkat buat kami, dan kami pun menjadi terang bagi sama kami. Terima kasih Bapak, kami terima berkat firman-Mu pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom, apakah suara saya terdengar? Kalau suara terdengar, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Mari yang tidak ada kendala, kameranya boleh on ya. Ya, boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, senang sekali boleh berjumpa kembali pagi hari ini dan saya minta maaf karena tadi mempersiapkannya sampai agak pagi, saudaraku. Jadi waktu istirahat sebentar, ternyata agak kelewatan tadi bangunnya. Jadi, wah saya kemarin habis pemulihan juga, jadi kondisinya belum terlalu fit ya. Tapi nggak apa-apa, saya sudah persiapkan untuk boleh menyampaikan ini bagi kita semua. Baik, kita akan bersama mempelajari apa yang eh, Tuhan taruh ya, mengajar kita hal yang penting, mengingatkan kita kembali untuk memperhatikan apa yang di dalam kita. Karena kekristenan itu bukanlah agama, tetapi kekristenan itu adalah kehidupan ya bersama dengan Tuhan. Kalau agama itu adalah sesuatu yang dari luar ke dalam, yang di luar itu dianggapnya lebih penting daripada yang di dalam. Tetapi kekristenan itu berbeda, karena kekristenan itu berbicara tentang apa yang dari dalam keluar, ya, inside out. Kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu ada film yang beredar disebut apa judulnya adalah Inside Out. Mari kita akan memperhatikan apa yang di dalam kita, karena seseorang itu kalah, terpuruk karena kurang memperhatikan apa yang ada di dalam kita.
Kalau yang di dalam berkualitas, maka kita pun bisa menghadapi apa yang di luar kita. Ya, mari konsentrasi dan kita membangun apa yang ada di dalam kita. Kita akan membaca dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, keagamaan dalam bahasa aslinya itu disebut dengan dikaiosune, ya, artinya adalah righteousness atau kebenaran. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau tokoh agama itu sibuk untuk membangun apa yang di luar. Karena itu Yesus mengecam mereka dan Yesus berkata bahwa seperti cawan yang kamu bersihkan di bagian luarnya tapi dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Bahkan Yesus pernah berkata, kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih, tampak bersih tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Luarnya bagus, tapi dalamnya itu nggak benar. Nah, saudara, kebenaran yang kita hidupi haruslah kebenaran sejati, ya. Kebenaran yang kita jalani itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dari dalam kita, ya, benar, maka keluarnya adalah benar. Karena itu pagi hari ini kita mau belajar, ya, di tahun ini memasuki tahun Pei Hei. Kita mau belajar untuk membangun yang di dalam, ya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, kalau manusia berbicara tiga unsur, ya, dalam diri manusia adalah tubuh. Tubuh itu berbicara tentang makanan, ya, mungkin bisa di next itu slide-nya. Kalau tubuh itu berbicara tentang makanan, berbicara tentang seks, atau berbicara tentang sistem pertahanan atau self-defense mechanism, ya, refleks ketika kita itu menghindar. Lalu kalau jiwa, pikiran, perasaan, emosi, atau kehendak, dan roh adalah persekutuan intuisi hati nurani. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah fungsi roh, ya. Fungsi roh yang pertama adalah persekutuan, ya. Next. Fungsi roh adalah persekutuan. Manusia bersekutu lewat roh, beda dengan binatang, ya. Manusia didesain oleh Tuhan sejak awal, diciptakan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena itu, saudara, hati-hati dengan ibadah. Hari Minggu yang lalu kita mendengar firman yang disampaikan lewat Ibu Gembala, ya, untuk bagaimana kita melatih diri kita untuk beribadah. Jangan mengabaikan ibadah. Saudara, hati-hati dengan ibadah yang hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar agamawi, saudaraku. Orang yang demikian menjalankan ibadah tetapi kehilangan kuasa ibadah itu sendiri dan tidak akan pernah mengalami perubahan hidup atau perubahan perilaku, ya. Pertanyaannya sekarang, mengapa banyak, ya, saya katakan banyak orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu nggak pernah berubah dalam kehidupannya? Malas, ya tetap malas, ya. Takut, ya tetap takut. Hidupnya dikuasai kebencian, ya terus dikuasai kebencian. Kalau ada orang pelit,
ya tetap pelit gitu ya. Rohnya nggak terlibat. Karena rohnya nggak terlibat, jadi dia nggak pernah alami perubahan. Ya. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara, dalam ibadah-ibadah kita, seharusnya pujian dan penyembahan, ya, tepuk tangan yang diberikan itu adalah ekspresi dari roh yang terhubung dengan Tuhan. Meskipun kemarin saya mendengar ada seorang pendeta, ada seorang hamba Tuhan, ya, dari aliran tertentu lah ya, dari aliran gereja tertentu yang suka ikut campur urusan gereja orang lain. Dia itu bilang gini, kalau lagi ibadah itu kita harus nahan diri. Jadi dia berkata, kalau ibadah itu tidak boleh nangis. Kalau nangis berarti kita nggak bisa menguasai diri. Ya, itu bukan ibadah yang benar, dia bilang kayak gitu. Ya, kalau terlalu excited sampai tepuk tangan sampai seperti itu, dibilang nggak bisa menguasai diri. Lah, saya hanya berpikir gini lah, ketika Raja Daud menari-nari seperti orang gila, berarti itu ibadahnya Daud nggak benar ya, berarti ya. Ya, yang benar adalah bahwa ibadah kita, tepuk tangan, ketika seseorang itu bersorak, itu keluar adalah ekspresi dari roh kita. Ya, kalau roh kita kembali ke slide, kalau roh kita nggak terlibat, maka hidup kita itu hanya berputar-putar, saudaraku. Karena itu seorang ketika dia lahir baru, dia dibaharui rohnya. Karena waktu manusia diciptakan Tuhan dan dia jatuh dalam dosa, yang putus hubungan dengan Tuhan itu adalah rohnya, saudaraku. Nggak nyambung, dibaharui rohnya itu seperti dia connect kembali dengan Tuhan. Yang kedua, fungsi roh adalah pewahyuan. Ya, mari yang tidak ada kendala, boleh kameranya on ya, saudara. Saya masih lihat banyak yang off cam supaya kita bisa berinteraksi dengan baik. Ya, puji Tuhan. Yang kedua adalah pewahyuan. Dalam situasi kondisi yang kita belum mengerti, dalam kita menghadapi pergumulan, kita mungkin bingung, kita mungkin nggak tahu caranya, tiba-tiba Tuhan kasih firman dalam hidup kita. Ada sebuah pengetahuan yang muncul dalam hidup kita. Kita seperti menemukan sesuatu jalan keluar, saudaraku. Ya, mentok pengalaman kita nggak akan ada artinya apa-apa. Tetapi tiba-tiba kita bisa bilang gini, oh iya, iya, firman Tuhan berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengar baik-baik, saudaraku. Itulah pewahyuan. Ya, itulah pewahyuan yang nggak pernah itu pewahyuan adalah pengetahuan yang nggak pernah kita pelajari, tetapi diberikan oleh Tuhan. Kalau Anda sering mendengar istilah pewahyuan, itulah pewahyuan. Jadi ada satu pengetahuan yang tiba-tiba kita terima yang Tuhan berikan, yang nggak pernah kita pelajari sebelumnya, diberikan oleh Tuhan. Kalau sesuatu yang kita pelajari di bangku kuliah, di bangku sekolah, itu adalah pengetahuan atau knowledge, ya, knowledge. Tapi yang nggak pernah kita pelajari, yang kita terima itu adalah pewahyuan atau intuisi atau revelation. Saya mau tanya, saudara, dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi pergumulan di dunia ini, kita membutuhkan pewahyuan itu nggak, saudara? Tiba-tiba dapat pengertian untuk keluarga, untuk pekerjaan, ya, untuk usaha yang kita lakukan, tiba-tiba dapat hikmat gitu. Kira-kira kita butuh ini nggak? Yang butuh lambaikan tangan, saudaraku.
Amin, saudaraku. Ya, sebagai orang percaya kita memang perlu belajar, sebagai seorang hamba Tuhan pun juga belajar, ya. Tetapi kita nggak boleh andalkan pengetahuan kita, karena ketika firman itu diwahyukan dalam kehidupan kita, saudara, itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Ya, orang yang sedang dalam kondisi terpuruk, sedang putus asa, satu kata saja dari Tuhan itu akan mengubahkan kehidupannya, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, artinya tulisan yang diilhamkan ini adalah tulisan yang diwahyukan, tulisan yang diinspirasikan oleh Tuhan. Ya. Perilaku bisa berubah ketika seseorang menerima firman Tuhan yang diilhamkan. Sekali lagi, bukan ditangkap dengan otak, tetapi dengan roh. Ya, kalau seseorang hanya menerima dengan otaknya, akan menjadi orang Farisi dan ahli Taurat. Saya tidak katakan nggak perlu nerima dengan otak loh ya, saudaraku ya. Tetapi bukan hanya dengan otak, tetapi dengan roh. Kalau hanya sekedar dengan dengan kemampuan berpikir atau otak gitu ya. Contoh, ada orang mungkin hafal firman, hafal ayat ya, otaknya penuh dengan ayat, dengan firman. Tapi kalau dia nggak menghidupi firman, ya apalah artinya itu? Firman Tuhan itu didesain oleh Tuhan untuk roh kita. Logika boleh tajam, tetapi kalau roh kita nggak tajam, kita nggak bisa menangkap firman Tuhan. Saya memberikan contoh dalam Alkitab, seorang bernama Daniel. Ya, next. Daniel memberitahu mimpi Raja Nebukadnezar. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, jadi pada saat itu Daniel dipakai oleh Tuhan, gitu ya, tentang penglihatan, tentang mimpi. Ya, orang-orang berilmu pada saat itu, ahli jampi, ahli sihir tidak bisa melakukan. Tapi ketika Daniel berdoa dan Tuhan memberikan jawaban, ya, Daniel menerima itu, menerima revelation atau menerima pewahyuan dari Tuhan. Coba saya mau nanya, kalau Anda di bidang usaha, pekerjaanmu, ya, menurut Anda penting enggak hal-hal seperti ini? Tiba-tiba Anda mendapatkan pewahyuan seperti apa yang dialami oleh Daniel. Nah, saudara, ada satu cerita tentang selai kacang, ya. Next. Jadi pada saat itu Amerika itu sedang mengalami resesi. Petani menanam banyak kacang, ya. Mereka panen banyak kacang, tetapi nggak bisa jual kacang. Hasil panenan itu sudah hampir busuk. Petani susah semua. Lalu ada seorang petani kulit hitam. Dia seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, seorang anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang berdoa. Dia berdoa dan dia teriak, Tuhan, apa yang harus aku lakukan kepada tumpukan kacangku yang sudah hampir busuk ini? Tiba-tiba Tuhan berikan pewahyuan ke dia. Tiba-tiba Tuhan kasih ide ke dia yang belum pernah terpikirkan. Bagaimana kacang itu diolah menjadi selai kacang. Pada saat itu, itulah pertama kali seorang mengolah kacang menjadi selai.
itu adalah hasil dari pewahyuan, saudaraku. Ya, mau menghadapi krisis keadaan ekonomi dengan kepandaianmu? Gak bisa. Kita perlu pewahyuan. Ya, menghadapi situasi bersama dengan orang-orang di sekitar kita, kesulitan-kesulitan, menghadapi mungkin tantangan dari orang-orang yang mungkin nggak baik sama saudara. Kita juga perlu pewahyuan dari Tuhan. Ya, saudara, sebagai seorang gembala, kan saya ini ngurusi banyak orang, ya saudaraku. Kadang dalam pergumulan yang dihadapi, saya itu berdoa minta pewahyuan dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk si A? Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk si B? Bagaimana untuk menolong dia? Bagaimana agar dia mendapatkan jalan keluar dan seterusnya, saudaraku. Dan Tuhan berikan itu. Akhirnya satu persatu orang tertolong, mereka dipulihkan, hubungan-hubungan yang rusak diperbaharui kembali, saudaraku. Ya, kita memerlukan itu. Zaman sekarang banyak orang hanya penuhi kepalanya, otaknya, ya, ya itu bagus sih. Kita memang perlu di-upgrade ya, saudaraku ya. Tetapi dengar baik-baik, yang terlebih penting adalah kita perlu kekuatan dari roh kita. Saya berdoa supaya kita semua, kita sungguh-sungguh diberikan kemampuan ini oleh Tuhan, ya. Kita boleh menerima pewahyuan yang akan menolong kita semua. Dan yang ketiga, fungsi dari roh adalah hati nurani. Hati nurani itu adalah moralitas Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita sehingga punya ketajaman untuk mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, saudaraku. Jadi membedakannya itu pakai hati nurani. Kalau selama ini mungkin ada orang yang hanya berpikir dengan otak, dengan kepalanya. Tidak bisa membedakan, saudaraku. Membedakan adalah dengan roh kita, yaitu dengan hati nurani. Otak hanya membuat kita tahu. Tetapi hati nurani, salah satu unsur dalam roh kita itulah yang membuat kita bisa membedakan. Ya, kalau kita mendengar banyak kasus ya, banyak kasus-kasus yang korupsi yang terjadi, saudara, akhirnya mereka ditangkap oleh pihak berwajib, ditangkap oleh kejaksaan, ditangkap oleh KPK, sampai kemarin ada yang mencapai jumlah yang cukup fantastis, saudaraku. Saya mau nanya, orang-orang yang korupsi itu orang yang bodoh apa orang yang pintar, saudara? Siapa orang yang bodoh? Kalau menurut saudara orang yang korupsi itu orang-orang yang pintar, angkat tangan. Oke? Loh, kalau nggak pintar nggak bisa korupsi, saudaraku. Mereka itu orang pintar loh. Titelnya seabrek-abrek, berderet-deret, saudaraku. Bahkan mereka itu sekolah di luar negeri. Ya, tapi nggak bisa membedakan kalau korupsi itu salah. Kalau urusan suap-menyuap itu nggak benar. Betul nggak, saudaraku? Ya, masalahnya adalah di sini. Tahu, pinter, tapi susah membedakan mana uang yang menjadi hak saya, mana yang bukan, mana uang yang harus dikembalikan kepada Tuhan, dan mana yang bisa kita nikmati. Ternyata dalam kehidupan orang percaya pun, kalau kita masih belum bisa membedakan mana uang yang kita boleh nikmati dan mana uang yang harus dikembalikan untuk Tuhan, ternyata kita harus berdoa supaya hati nurani kita sungguh-sungguh murni, saudara, supaya kita bisa membedakan semuanya itu. Ya, harus pakai hati nurani. Kalau tumpul, tahu tapi nggak bisa membedakan, susah untuk membedakan. Ya, sampai akhirnya ada orang pun nggak bisa membedakan mana istri sendiri, mana istrinya orang, saudaraku.
ya, karena tumpul, nggak bisa membedakan mana rumah sendiri, mana rumahnya orang. Karena itu ada pria-pria yang salah pulang ke rumah orang, bukan pulang ke rumah sendiri, tapi pulang ke rumah orang lain, saudaraku ya. Keputusan kita di area jiwa inilah sangat menentukan ketajaman hati nurani kita, yang dari Tuhan atau yang bukan. Kadang-kadang itu beda tipis, saudara. Ya, contoh ketika Yesus dicobai, ya, kita kalau membaca next di Alkitab ada ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, ya. Iblis gunakan ayat Alkitab untuk menjebak Yesus, kan, saudaraku ya. Ya, masalah eh, apa kalau Tuhan akan memberikan engkau roti, lalu Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk menolong engkau dan seterusnya gitu. Yesus tahu memang itu firman, tapi kalau yang ngomong iblis itu pasti ada kepentingannya iblis. Ya, membedakan dengan kecerdasan itu di sini, saudaraku. Ya, kenapa? Akhirnya juga ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara jodoh, gara-gara mendapat keuntungan, gara-gara mendapatkan jabatan, gitu kan. Sebentar bersaksi, tapi sebentar besoknya jadi mualaf, ya. Kalau kita sebagai orang percaya nggak punya hati nurani yang murni, maka iman kita pun bisa kandas, saudara. Perhatikan dalam 1 Timotius 1, ayat yang ke-18, ya. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Perhatikan baik-baik, saudaraku, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan apa, saudara? Sama-sama dengan, nggak kelihatan ya, dengan iman. Oh, nggak dikasih warna imannya ya. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi jelas dikatakan iman saja tidak cukup, ya, tapi iman dan hati nurani yang murni supaya kita menang dalam perjuangan hidup ini. Ayat yang ke-19-nya lihat. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu apa, saudara? Sama-sama yuk. Karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Jadi yang diperlukan adalah iman dan hati nurani yang murni. Ya. Ternyata membuktikan bahwa ayat yang ke-19 berkata, kalau orang hanya mengandalkan iman saja, tetapi menolak hati nurani yang murni, kandaslah iman mereka. Kenapa seorang itu kandas? Karena hati nuraninya tidak terlatih. Ya, kayaknya kok ini dari Tuhan, gitu ya. Tetapi nggak bisa membedakan. Kita melihat kembali seorang yang bernama Salomo. Ya, Salomo ini adalah mendapat julukan man of wisdom, ya, orang yang memiliki hikmat, gitu ya. Israel itu alami kejayaan yang luar biasa. Ya, pada saat itu Daud itu kasih modal ke Salomo itu nggak banyak, saudara. Cuman 6 triliun, saudara. Cuman berapa? 6 triliun. Dia bangun bait Allah. Kalau di kurs pada saat itu 13.000 saja. Maka apa yang dibangun oleh Salomo itu adalah senilai 2.600 triliun. Kalau Anda mau bandingkannya gini. APBN di era Pak Jokowi, ya, pada saat Pak Jokowi masih memerintah, di pemerintahannya yang terakhir itu adalah 2.090 triliun.
itu dengan komposisi penduduk 240 juta penduduk di Indonesia. Tapi Salomo membangun bait Allah senilai 2.600 triliun. Kalau bukan orang pinter, nggak bisa, saudara. Sampai Ratu Sheba ketika datang ke istana Salomo, ya, dia itu tercengang-cengang, saking kayanya Salomo, saudara. Banyaknya batu di Israel, dan banyaknya emas Salomo, itu sama. Ya, luar biasa kan, saudaraku ya. Tapi apakah Salomo itu bisa finishing well? Bisa menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik? Ya. Alkitab mencatat bahwa dalam membangun kerjasama, membangun networking, ya, Salomo ini berjumpa dengan wanita-wanita, lalu dikawinin satu-satu, ya. Kalau dia berpikir kalau aku jadi menantu kan nggak mungkin diserang oleh kota-kota, oleh negara itu. Jadi cara dia membangun kerajaannya itu seperti itu, saudaraku. Ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ada 700 istri yang merupakan anak kerajaan dan ada 300 gundik. Totalnya 1.000. Kalau nggak hebat, ya nggak pada mau sama Salomo. Tetapi Alkitab catat gini, semua istri-istrinya itu menarik hati Salomo daripada Tuhan. Punya kemampuan yang luar biasa, tapi rohnya lemah. Hati nuraninya lemah. Maka kandaslah iman Salomo, saudara. Jatuh kepada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Bahkan nanti kalau Anda membaca pada ayat-ayat yang ada di sana, ya, di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-4, ya, ayat yang ke-5, 6, bahkan dikatakan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan mengoyakkan kerajaan Salomo. Padahal Tuhan pernah janji sama Daud bahwa kerajaannya tetap kokoh. Tetapi di era Salomo dikoyakkan prestasi dan pencapaian-pencapaian yang hebat hancur. Gara-gara apa, saudara? Apa yang ada di dalam? Rapuh. Karena itu, saudara, betapa pentingnya kita membangun manusia roh kita, apa yang di dalam kita. Ya. Next, Raja Darius mengangkat Daniel melebihi 120 wakil raja. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, perhatikan ayat yang ketiga di sana. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, saudara, Alkitab mencatat bahwa Daniel ini melebihi para pejabat dan wakil raja. Mengapa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Saudara, mau bangun kejujuran, mau membangun integritas, mau membangun kesetiaan, tetapi kalau rohnya lemah, nggak bisa, saudara. Kalau rohnya kuat, maka jiwa, pikiran, perasaan, kehendak akan dikendalikan oleh roh itu. Sekali lagi, kalau kita mau membangun kejujuran, membangun integritas, membangun kesetiaan, tapi rohnya lemah, nggak bisa. Tapi kalau roh kita kuat, maka jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak akan dikendalikan oleh roh. Tapi sebaliknya kalau roh kita lemah, maka jiwa kita dikendalikan oleh daging. Ya, tergantung mana yang kuat, rohnya atau dagingnya
yang kuat. Karena itu, saudara, slide terakhir, mari kita perhatikan apa yang di dalam kita, saudara, yaitu roh kita. Ya, perhatikan itu. Kenapa banyak orang dagingnya lebih kuat? Karena rohnya tidak diperhatikan. Kenapa seseorang dia bisa mengalami tubuh yang sehat, yang baik? Karena tubuh kuat itu karena diperhatikan. Betul ya? Lewat kemarin di firman hari Minggu kan, lewat eh, latihan badani, lewat olahraga, ya. Tubuh itu kuat karena diperhatikan. Roh juga demikian. Saya itu kan di rumah itu kan pelihara ikan, ya, pelihara binatang macam-macam. Dulu pernah satu kali ikan itu kena penyakit. Kalau yang pernah pelihara ikan koi gitu pasti tahu ada satu istilah penyakit ikan itu Aeromonas, ya. Itu penyakit yang menakutkan. Dikasih obat, tapi yang selanjutnya menentukan ikan itu bisa survive hidup atau tidak itu tergantung dia itu mau makan apa enggak, ya. Otniel juga pelihara kelinci hias. Ada kelinci-kelinci yang sakit, dikasih obat, disuntik, ditolong, tetapi yang menentukan dia bisa survive atau tidak adalah dia itu mau makan apa enggak, ya. Betul, Daniel. Kalau kelincinya itu mau makan, dia akan kembali hidup, dia akan tetap survive, saudara. Yang sudah hampir mati pun akan sehat lagi. Saudara, roh itu juga demikian. Ya, roh itu juga demikian. Karena itu, beri makan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, baik lewat doa, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan. Kasih makan roh kita, biar rohnya itu strong, saudaraku. Ya, amin. Untuk firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, saudaraku. Kita akan berdoa, kita akan mengakhiri morning call pagi hari ini. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat berkat-Mu dalam morning call ini. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang setia melayani Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan, baik yang di studio HOK Wonosobo, juga yang di rumah-rumah. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami, yang telah mengajarkan kami semua bagaimana kami memperhatikan apa yang ada di dalam kami, Tuhan. Karena roh yang kuat, yang kami pelihara, yang kami beri makan, yang kami perhatikan, itu akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Saat ini kami mau meresponi firman-Mu. Mari saudara buka kedua tangan saudara. Katakan, Tuhan, aku mau memelihara rohku. Aku mau membuat rohku itu bertumbuh. Aku mau sungguh-sungguh, Tuhan, memperhatikan ini. Supaya ketika rohku kuat, maka hidupku kuat. Aku akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Biarlah persekutuan kami, Tuhan, juga dipulihkan oleh Tuhan. Ketika roh kami dipulihkan. Dan kami boleh menerima pewahyuan demi pewahyuan dari Tuhan. Yang berguna baik untuk hidup kami, dalam keluarga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam aktivitas kami apapun. Kami bisa menerima pewahyuan yang dari Tuhan. Dan hati nurani kami pun juga boleh murni, boleh tajam, sehingga kami bisa membedakan apa yang benar, apa yang tidak, melalui roh kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini
kami menyatukan hati kami berdoa syafaat bagi orang-orang yang kami kasihi. Kami terus menopang Tuhan untuk Carla diberkati Tuhan dalam kondisi yang terus membaik, dipulihkan, dan bertumbuh terus dalam berkat dan anugerah Tuhan. Roh jiwa tubuhnya diberkati Tuhan. Berdoa untuk kesehatan Ibu Winarni, kami percaya imun tubuhnya normal di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk kesehatan dan pemulihan Ibu Winarsih, kesehatan bagi Pak Tomo, bagi Pak Indra, bagi Korudi yang ada di Jogja. Kami terima jawaban doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang sehat agar mereka boleh memuliakan Tuhan. Berdoa untuk pemulihan, kesembuhan Aisyah, cucu dari Ibu Wayi. Kami percaya Tuhan, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan kami Yesus Kristus, tidak ada yang tidak mungkin. Dan kami bersuka cita mendengar mulai terjadi pemulihan demi pemulihan. Kami percaya kelemahan yang ada akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Terjadi mujizat, dan semuanya ini akan mendatangkan kebaikan bagi keluarganya, sehingga keluarganya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami terus berdoa menopang untuk Bapak Brang, untuk ayah dari Esih yang divonis dokter mengalami sakit kanker hati stadium 4. Kami percaya kehendak Tuhan. Tuhan nyatakan kebenaran-Mu, sehingga orang tua kami ini boleh membuka hati dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kehendak-Mu, jika Tuhan menghendaki, maka sakitnya juga boleh dipulihkan dan disembuhkan. Terus menopang untuk Julio, putra dari Mas Angga, Tuhan, yang mengalami lemah pada syaraf bagian kaki, yang sudah menjalani pemeriksaan 2 hari yang lalu di Semarang, dan kami percaya Tuhan menolong. Kami berdoa untuk hasil yang terbaik, bahkan mungkin diperlukan terapi atau penanganan yang lain. Kami tahu Tuhan menolong, membuka jalan yang terbaik bagi anak yang kami kasihi. Berkat-Mu bagi Julio, Tuhan. Kami terima jawaban doa yang terbaik bagi Julio. Terus menopang untuk setiap orang tua kami, baik Akung, untuk Oma, untuk Ipo, Pak Dani, Tante Magda, untuk Bu Wayi, untuk Om Darmawan, Bapak Ibu Harun, juga Tante Sin di Semarang. Berkati orang tua kami dan kesehatan dengan umur yang panjang, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah bagi mereka. Kami terus berdoa menopang juga untuk Denny dan Lisa. Kami percaya Tuhan menolong, bahkan Tuhan memberikan hikmat pewahyuan. Tuhan akan membuka jalan dengan ajaib. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri morning call pagi hari ini dan siap menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu, pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam Putranya Tunggal, Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.